Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang kami hormati rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesabarannya, karena dari pagi berusaha untuk mencarikan informasi atau berita terakurat terkait dengan perkembangan penanganan perkara yang sedang kami tangani dari pagi sampai sore ya. Pada kesempatan hari ini, pada hari ini Rabu 3 Juli, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman media semua. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan, tanggal 29 Mei 2026, perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi, yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN
yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 Yungto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Sesi tanya jawab. Untuk berikutnya kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin untuk ada beberapa yang mau ditanyakan. Kami batasi 3 penanya dulu ya. Mbak yang pakai jilbab. Oke, jadi sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG ada juga rumah kediaman para tersangka. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa penggeledahan di tempat-tempat lain. Bentar, Bang. Ada yang dari sebelah sini? Nggak ada ya? Oke, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Kalau perhitungan masih berjalan Mas Apeng, jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan begitu. Ada banyak, yayasannya banyak. Seluruh Indonesia, ada banyak. Oke. Proses. Terima kasih. Proses pemeriksaan. Mbak Merah berdiri Mbak, perkenalkan diri sekaligus dari media mana? Baiknya nggak ada Pak. Ada. Maksudnya bagaimana bentuk terafiliasinya, begitu? Ya. Bentuk terafiliasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain. Ya, itu yang maksud terafiliasi seperti itu kurang lebih, ya. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh para Saya Pak, next. Dari Kompas TV Pak, di sini Pak. Nah, Oke. nah,
Putu Pak dari Kompas TV. Ini kan ada dari temuan awal memang yayasan-yayasan ini terafiliasi dengan 3 tersangka ini. Tapi dari beberapa waktu lalu ini kan juga banyak yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, dengan Polri misalnya, dengan TNI juga. Apakah nanti ini juga akan diperluas prosesnya? Apakah terjadi juga dengan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan? Terus kemudian juga ada potensi tersangka baru enggak Pak? Misalnya dari tingkat SPPG-nya begitu, bukan hanya dari tingkat BGN-nya aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum ya, terafiliasi secara melawan hukum ya, dan konflik kepentingan di situ ya. Kalau masalah pengembangan, selama ada bukti baru, tentu kita akan kembangkan, karena penyidikan memang baru mulai. Masih dihitung, masih proses. Masih dihitung. Yayasannya banyak. Nanti kita sampaikan ke materi penyidikan kan? Nanti ya kita sampaikan. Lidiknya sekitar 1 minggu. Baru beberapa hari yang lalu. Ya, kami akan koordinasi dengan BGN ya. Apakah memang terafiliasi itu memang masih digunakan atau tidak? Itu kan maksudnya kan? Ya, oke. Nanti kami akan koordinasi dengan BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir, ya, mana yayasan-yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN. Masih ada lagi? Satu lagi ya? Oke. Gimana? Oh, pengadaan barang dan jasa sudah terrealisasi. Semuanya sudah terrealisasi. Cukup ya? Semuanya? Cukup? Satu lagi. Oke, satu lagi. Hasil penggeledahan. Hasil penggeledahan. Yang tiga sudah jawab. Kalau mempelajarinya mungkin sejak beberapa waktu yang lalu. Ya. Tapi kalau lidi kita memang sekitar 1 minggu. Ya. Tapi kalau mempelajari itu sebelum lidi sudah kami pelajari. Ya. Di situ memang ada beberapa perhatian kita. Mungkin ada beberapa laporan dari masyarakat. Ya. Seperti ada dapur-dapur yang tidak sesuai, mungkin kan, ada tidak sesuai spek atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itulah mulainya kami melakukan pendalaman atau telahan. Ya. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih rekan-rekan media. Selanjutnya, hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, ya, dokumen dan barang bukti elektronik. Oke. Oke, terima kasih. HP dan laptop dan lain-lain. Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya akan kami segera sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.